Episode 2 Background. Waktu tinggal 5 menit lagi. Pokoknya selesai tidak selesai wajib dikumpulkan. Anjing, gue lihat dong. Lihat apa? Pap tete. Jawaban soal lu, Jing. Soal nomor berapa? Semuanya gua belum, Jing. Buset, goblok banget sih lu. Hei, kalian berdua. Waktunya udah habis. Kumpulkan sekarang. Woi, dengerin lagu apaan sih? Jantung gue copot, Jing. Langsung ke kantin aja yuk. Sekalian nunggu Pak Arman. Pak, kok sudah di sini duluan? Iya, tadi kertas ujiannya saya titip di staf tata usaha. Nanti saya bawa pulang. Buat ntar malam saya periksa. Oh ya, ujian kalian gimana? Bisa semua? Ya iyalah, Pak. Setiap pertanyaan nggak mungkin nggak bisa kami jawab. Emang apa aja jawaban dari kelima soal itu? Tidak tahu. tahu. Harus diapakan lagi dong makhluk ini? Pak, kita langsung ke pokok pembahasannya aja gimana? Oke, baiklah. Lihat foto di laptop ini. Kalian udah belum kesini? Wow, itu foto ngambil di Google ya, Pak? Ya, itu memang foto ngambil dari Google. Termasuk sama foto orang di dalamnya. Gili Trawangan ya? Bagus juga. Kok lo tahu sih? Masa lo nggak tahu sih, Jing? Itu kan pulau yang ada di Lombok. Gue sih belum pernah ke sana. Tapi gue pernah lihat fotonya si Nisa waktu dia liburan di sana. Oh, Nisa sahabat lo yang suka posting foto yang seksi-seksi itu ya? Dasar otak mesum. Kayak lo nggak aja, Sap. Pak Arman pernah ke Lombok juga ya ternyata. Kapan? Sekitar 5 tahun lalu. Itu pun diajak temen sekalian naik Gunung Rinjani. Ke tempat mesemnya juga nggak, Pak? Mau saya telanjangi apa nilai kamu? Kasih nilai D aja, Pak. Atau E, biar gue lulus tanpa dia. Wisuda tanpa gue, kualat lo. Oh ya, kalian nggak pesan minum? Nggak, Pak, kita nggak mau nambahin utang. Ya punya utang banyak di kantin ini cuma elu, Jing. Udah kayak negara aja punya utang banyak. Sebenarnya maksud saya menunjuk foto-foto di Gili Trawangan itu supaya kalian berubah pikiran, agar membatalkan niat kalian untuk mendaki gunung. Karena yang namanya hobi, ya itu pasti candu dan pilihannya cuma dua. Pertama, bikin kita menjadi ahli yang dibayar dari hobi tersebut. Atau yang kedua, kita jadi orang yang idealis. Asal kalian tahu ya, jarang loh orang yang idealis itu hidupnya kaya raya. Paling sebatas hidup sederhana saja. Makanya saya vakum naik gunung. Karena saya nggak mau jadi orang idealis. Iya, Pak, kami paham kok. Makanya kami naik gunung terakhir kalinya sebelum wisuda ini. Agar ketika masuk ke dunia kerja, kami sudah fokus mencari materi untuk masa tua nanti. Ya, sepemikiran kita. Yang jelas, kita sudah masuk dunia kerja, ya harus realistis. Bekerjalah di mana tempat yang menerima kalian, bukan di tempat yang kalian impikan. Ya, lihatlah nanti, Pak. Kerja di mana aja boleh. Yang penting kita tidak membebani orang tua lagi. Bener kalian gak mau pesan apa? Jarang-jarang loh dosen traktir mahasiswa. Enggak, Pak. Makasih. Habis ini kita mau cepet-cepet pulang. Nggak enak dilihat sama adik tingkat. Malu sama angkatan. Ya, itu perasaan yang normal untuk mahasiswa tingkat akhir. Ya sudah kalau begitu. Kalau kalian mau naik gunung, saran saya Rinjani yang ada di Lombok. Karena sekalian bisa dapat danau Segara Anak, salah satu danau terindah di negeri ini. Tapi, Pak, kami belum tahu rincian biaya ke sana. Terus kami belum dapat kenalan orang asli sana yang mau menemani ke puncak Gunung Rinjaninya nanti.
Kecuali kalau kami anak mapala, Pak, yang punya akses kemanapun dari senior terdahulu. Soalnya kalau kami sok kenal, nggak enak mau minta antar ke puncaknya. Apalagi Jawa dan Lombok itu jauh, Pak. Takut kesasar kita. Ya, kalian kan punya mulut, bisa bertanya ke siapa saja. Untuk kalian pahami ya, perjalanan itu bukan cuma soal uangnya, tapi juga soal mental. Berani nggak kalian datang ke tempat yang baru, kemudian melakukan pendekatan sosial sama masyarakat di sana. Untuk meninggalkan kesan yang baik, agar kedatangan selanjutnya ditunggu lagi. Pelajaran sosmed itu tidak ada di buku, hanya ada di lapangan. Intinya, kita harus mengambil hati tuan rumah ketika bertamu ya, Pak. Ya, kesimpulan cerdas. Jadi Pak Arman punya kenalan orang sana nggak? Yang bisa bantu kami nyari tempat tinggal, termasuk leader buat ke Puncak Rinjani. Nggak ada tuh. Soalnya saya terakhir ke sana ya sudah lama sekali, ya sekitar 5 tahun yang lalu. Sama siapa, Pak? Sama sahabat saya waktu kecil di kampung, namanya Igun. Dia tinggal di kota Sungai Penuh, tempat kelahiran saya, di kaki Gunung Kerinci. Waktu itu dia mengajak kedua temannya, kakak beradik, Jensen sama Jansen. Mereka berangkat bertiga secara estafet menuju ke sini. Sekalian menjemput kami berdua dengan teman sekampus saya dulu, si Ardi. Ada nggak Pak foto kalian berlima di puncak Gunung Rinjani? Seingat saya tidak ada foto berlima. Yang ada cuma foto bertiga. Karena waktu itu ceritanya, saya dan Ardi, yang teman sekampus saya itu, menunggu di Jakarta untuk menepati janji dengan Igun bertemu di stasiun Senen. Lalu berangkat ke Malang untuk melanjutkan perjalanan ke Lombok dengan bus dan kapal. Tapi faktanya berkata lain. Saat hari keberangkatan itu, saya dan Ardi sudah menunggu 1 jam lebih di stasiun. Malah waktu kereta sudah mau berangkat, hanya Igun yang sudah tiba di lokasi. Ternyata dia cerita waktu sampai di Lampung, Jansen dan Jansen harus balik lagi ke kampungnya di desa Sungai Penuh karena mendapat kabar bahwa ayahnya yang bekerja sebagai sopir travel meninggal akibat kecelakaan. Jadi hanya Igun sendiri yang datang ke tempat itu untuk menemui kami berdua. Karena tidak mau mengecewakan kami yang sudah terlanjur beli tiket kereta. Itu pun atas permintaan Jansen dan Jansen yang bikin kami terkejut pada waktu itu. Igun memberitahu ketika sudah bertemu kami. Dia berpikir kalau memberitahu sebelum dia sampai, malah kami membatalkan perjalanan karena merasa tidak enak, Igun bilang. Kata Jansen dan Jansen, saya harus melanjutkan perjalanan ini demi kalian berdua. Mereka bakal kecewa kalau kita gagal berangkat dan ini sudah keputusan kami bertiga ketika mengetahui berita itu. Singkat cerita, kami bertiga tetap melanjutkan perjalanan menuju Gunung Rinjani. Walaupun di antara kami belum pernah ada yang ke sana. Kami yakin bisa sampai ke puncak akan pengetahuan dan pengalaman yang kami miliki sekarang. Teman saya si Igun itu sudah bekerja di Taman Nasional Kerinci, dan si Ardi sudah bekerja di perusahaan swasta di Padang kampung halamannya. Mereka nggak mungkin kembali ke Rinjani menemani kalian, sekalipun saya yang memintanya. Apa ada orang Lombok yang Bapak kenal waktu ke Rinjani? Ada sih, orang asli sana malah. Sempat tinggal di rumahnya, tapi kontaknya sudah tidak ada karena dulu HP-nya sudah pernah hilang. Lagian yang kami temui itu bukan anak mapala atau pendaki, cuma penduduk asli sana yang tidak hobi naik gunung. Lalu, gimana Pak Arman dan yang lain bisa tinggal di rumah mereka? Ya, itulah gunanya pendekatan sosial. Udah dulu ya. Gambar itu di mana Pak? Oh, ini Gunung Kerinci. Kenapa? Kamu mau berubah pikiran? Tadi Bapak bilang lokasi teman Bapak itu di Gunung Kerinci kan? Tapi saya tidak merekomendasikan kalian ke sana ya, karena gunung itu ya terbilang ekstrim. Dari jalan pendakiannya lebih sulit daripada yang lain. Bukannya mengecilkan kalian, yang saya tahu sudah ada pendaki yang di sana sudah bertemu harimau waktu mau mengambil air di pos peristirahatan. Pokoknya tempat itu masih cukup liar buat kalian. Kalau saya sarankan ke Rinjani aja. Iya Pak, soalnya pemandangan Rinjani kudengar memang tidak ada duanya. Nah itu tahu.
Ya sudah dulu ya, saya sudah ditunggu dekan ini. Ada yang mau diobrolkan. Lihat kan foto background laptopnya Pak Arman tadi? Ya lihat lanjing. Tapi apa lu nggak denger apa kata Pak Arman tadi? Kalau dia nggak rekomendasikan tempat itu untuk liburan kita. Ya elah, gitu aja takut Sap. Denger ya, mana ada hutan gak liar. Lagian kita udah sering melakukan pendakian di Jawa. Jadi apa salahnya kita mencoba sesuatu yang baru di Sumatera? Apalagi katanya ada harimau. Siapa tahu kita bisa foto dari kejauhan, ya kan? Iya Sinjing, emang bisa foto hewan dari kejauhan. Tapi kalau ketemunya dari deket, jadi cemilan lo. Jangan ngaku pendaki deh, kalau lo takut yang namanya risiko. Kayaknya ini bukan soal berani atau enggak deh. Tapi soal tempat liburan yang bikin kita berkesan sebelum kita wisuda bertiga. Ya kerinci jawabannya dong. Soal itu nanti kita bahas lagi deh. Mending temenin gue ke perpus buat cari bahan untuk skripsi. Cariin buat gue juga ya. Coba gue dulu kali. Baik Tuan Putri. Tuan Putri itu panggilan sayang gue, Njing. Lah gue kan juga sayang sama dia.